Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... Usai United versus Manchester City, setan merah serasa tidak punya beban. Roy Keane pun geram dan garuk-garuk kepala. Duel Manchester United dengan Manchester City tak terasa panas. Hal itu yang membuat ex-pemain setan merah, Roy Keane, garuk-garuk kepala. United dan City sama-sama membukukan 2 shot on target. Sementara untuk total tembakan, The Red Devils 11 kali menembak, dan The Citizens 2 tembakan lebih sedikit. Panasnya derby juga dinilai Keane tak terasa. Cuma ada 2 kartu kuning di sepanjang laga. Ditambah dengan pelukan dan obrolan 2 pemain rival sekota, Keane pun makin aneh. Pemain United, Harry Maguire, dan pemain City, John Stones, yang mengobrol. Keduanya memang rekan di timnas Inggris. Kita bisa mencari banyak alasan, tapi hanya pada laga hari ini, sangat buruk, kata Keane di The Sun. Saya melihat pada kedua tim menjelang akhir pertandingan dengan kualitas yang mereka miliki, hasrat untuk mencoba dan memenangi laga. Kita mendapati 2 kartu kuning di laga derby, saya tak pernah melihat ada begio pelukan dan perbincangan setelah laga. Ini laga derby, bikin saya menggaruk kepala. Saya sangat frustasi karena Anda harus bermain dan memenangi laga. Anda harus mencoba dan menemukan jalan untuk menang dalam laga sepak bola, kata Keane menambahkan. Paul Pogba, saya masih mencintai Manchester United, jangan usik kami dari berita-berita bohong. Paul Pogba akhirnya membuka suara mengenai situasinya di Manchester United. Apa kata pemain asal Prancis itu? Pogba dikabarkan tak betah di United. Agen pemain 27 tahun itu, Mino Raiola, yang mengungkap situasi pemain yang mengantarkan Prancis menjadi juara di Piala Dunia 2018. Fakta bahwa Pogba tak bermain reguler sebagai starter di United menjadi pemicunya. Ex-pemain Juventus itu memang sudah 15 kali bermain untuk United di musim ini, tapi baru 7 kali menjadi starter. Salah satu laga yang dijalani Pogba sejak awal ketika United bermain imbang melawan Manchester City di lanjutan Liga Inggris. Saya selalu berjuang dan akan selalu berjuang untuk United, rekan setim, dan para fans, kata Pogba di akun Instagramnya. Bla-bla itu tidak penting. Masa depan masih jauh, yang penting itu hari ini dan saya 1000% terlibat. Selalu kuat bersama, semuanya jelas antara klub dan saya sendiri dan itu tak akan pernah berubah. Saat Anda tak tahu apa yang terjadi di dalam tim, jangan bicara, kata dia lagi. Pogba saat ini sudah menyumbangkan sebanyak 2 gol dan 2 assist untuk United di musim ini. Gol terbaru Pogba dibukukan saat membantu United memetik kemenangan 3-1 atas West Ham United di lanjutan Liga Inggris. Roy Keane sebut 5 pemain yang jadi masalah terbesar bagi Manchester United. Legenda Manchester United, Roy Keane, menyebut 5 pemain yang menjadi masalah bagi mantan timnya dalam perburuan gelar. Kelima pemain tersebut yaitu David De Gea, Harry Maguire, Victor Lindelof, Luke Shaw, dan Aaron Wan-Bissaka. Manchester United berhasil menjaga gawangnya dari kebobolan ketika melakoni laga derby melawan Manchester City di pekan ke-12 Liga Inggris. Pertandingan yang bergulir di Stadion Old Trafford, Manchester, itu berakhir dengan skor imbang 0-0. Keane mengakui, De Gea, Maguire, Lindelof, Shaw dan Wan-Bissaka tampil baik dalam laga tersebut. Namun Keane menilai 5 pemain tersebut tidak akan membantu Manchester United untuk meraih gelar juara Liga Inggris. Kita berbicara tentang kepercayaan pada sepak bola, 4 bek dan penjaga gawang bagi saya masih menjadi masalah terbesar untuk Manchester United. Oke, mereka melakukannya dengan baik hari ini, tapi itu bukan 4 bek yang akan membawa Anda meraih gelar dan itu perlu diperhatikan. Anda tidak tahu apa yang akan Anda dapatkan dari Manchester United sekarang. Itu bukan pertanda baik ketika Anda tidak yakin apa yang akan Anda dapatkan dari tim. Anda benar-benar mempercayai tim ini akan berlari? Jawabannya adalah tidak. Stadion Old Trafford bukan lagi neraka bagi lawan,
tetapi neraka bagi pemain Manchester United sendiri. Manchester United seperti kehilangan daya magisnya di Old Trafford musim ini. Rentetan hasil buruk di kandang lanjut lagi usai diimbangi Manchester City. United musim ini bak dua sisi mata uang jika bicara performa kandang dan tandang. Biasanya tim lebih garang ketika bermain di kandang, tapi beda dengan setan merah. United malah mampu melibas lawan-lawannya, bahkan semua dilakukan dari posisi tertinggal. Brighton, Newcastle United, Everton, Southampton, dan West Ham United sudah merasakannya. 9 kemenangan tandang beruntun sejak musim lalu merupakan rekor klub. Kali terakhir United gagal menang tandang saat diimbangi Tottenham Hotspur tanggal 19 Juni. Meski begitu, bicara soal laga kandang, United malah membel. Old Trafford yang biasanya bertua untuk setan merah malah kerap jadi neraka untuk setan merah sendiri. Sejak mengalahkan Bournemouth 5-2 musim lalu, tepatnya tanggal 4 Juli United melewati 8 pertandingan kandang dengan hanya 1 kemenangan. Itu didapat saat menaklukkan West Bromwich Albion 1-0 tanggal 21 November. Sisanya United meraih 4 hasil imbang dan 3 kekalahan termasuk saat disikat Tottenham Hotspur 1-6 awal Oktober. United membuang lagi kesempatan meraih 3 poin di kandang di laga derby Manchester. United gagal menjebol gawang City sepanjang 90 menit dan harus puas dengan skor 0-0. Dicatat Squawka, ini jadi kali ketiga United gagal membuat gol di kandang, melebihi catatan 2 partai musim 2019-2020. Sedangkan jumlah gol United di Old Trafford hanya 3 saja, 2 diantaranya bahkan dari penalti. Catatan United ini cuma lebih baik dari Sheffield United Burnley yang bikin 2 gol kandang. 1 poin lebih baik daripada tidak sama sekali. Kami mungkin bisa saja menang di akhir laga. Malam ini kami menunjukkan kemampuan kami sebenarnya, tapi kami harus lebih baik jika ingin bersaing di papan atas, ujar bek kiri Man United Luke Shaw di BBC Sport. Laga kandang Manchester United berikutnya adalah menghadapi Leeds United tanggal 19 Desember nanti. Louis van Gaal soroti permainan Donny van de Beek di Manchester United. Donny van de Beek masih belum menjadi pilihan pertama di Manchester United. Pemain Belanda itu mau dimainkan di mana? Pada saat United bermain imbang dengan Manchester City di lanjutan Liga Inggris di Old Trafford, Van de Beek cuma menjadi penghangat bangku cadangan. Van de Beek memang sudah bermain sebanyak 16 kali. Dia sudah menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Dari semua laga itu, Van de Beek sebanyak 9 pertandingan menjadi pengganti. Sekali ex-pemain Ajax itu bermain 90 menit saat membantu United menang atas Southampton. Mantan manajer United, Louis van Gaal, heran dengan perlakuan United ke Van de Beek. Dia mempertanyakan posisi yang sesuai untuk pemain 23 tahun itu. Saya harap waktunya akan datang, tapi saya tak berpikir dia membuat keputusan bagus, kata Van Gaal di Daily Mail. Saya langsung bilang itu, andai Anda mempunyai Paul Pogba dan Bruno Fernandes, apa posisi yang semestinya diberikan untuk Van de Beek? Dia tak mempunyai kualitas dari Pogba dan Bruno Fernandes. Dan sekarang Anda melihat bahwa Pogba sering tak menjadi starter. Lantas Van de Beek seharusnya main di mana? Saya pikir Anda bisa melihat itu sebelumnya. Ada banyak tim yang bisa bersikap lebih adil padanya, juga di papan atas. Dia merupakan pemain dengan kualitas tinggi, kata Louis van Gaal. Pemain Manchester United saat ini tidak mempunyai jiwa petarung dan bermental juara. Solskjaer tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas kegagalan tim bersaing di jalur juara. Mantan bintang Manchester United Gary Neville, menyentil si setan merah yang bermain imbang tanpa gol lawan Manchester City. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer memang terasa bukan sebuah tim yang punya kemampuan bersaing di jalur juara, terkini mereka terlempar dari Liga Champions. Sejak Sir Alex Ferguson meninggalkan Old Trafford pada 2013, pelatih datang dan pergi namun menurut Neville jajaran direksi klub telah membuat tim gagal bersaing dalam memburu gelar juara di Inggris. Saya masih ingat di mana klub biasanya membuka jalan bagi manajer untuk memenangkan gelar. Dua kubu ini harus berjalan seiringan, begitu juga dengan pemain, ujar Neville di Sky Sports. Dan apakah pemilik, departemen rekrutmen, apapun yang kalian sebut, apakah mereka sudah melakukan pekerjaan dengan baik?
Ole butuh bek tengah baru, dia butuh winger kanan. Hari ini tim harus bermain dengan Pogba di sayap kiri, Greenwood di kanan. Itu tidak cukup, mereka punya 6 gelandang dan memaksakan mereka. Selalu ada lubang yang menganga. Saya tidak menilai manajer yang datang selama 6 tahun ke belakang memiliki tim yang benar-benar bisa memenangkan gelar. Ini pekerjaan para petinggi. Bagi saya, ada 2 biang kerok mengapa United gagal. Ole, bukan orang yang harus bertanggung jawab atas kegagalan klub, tetapi dia harus punya pemain yang bermental petarung dan bisa bersaing di atas lapangan, ujar Gary Neville.